Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol tentang etnografi teater, yang saya di situ menyebutnya sebagai etnografi misionaris kolonialis. Di sesi ini kita akan ngobrol tentang etnografi nativis. Etnografi yang total berbeda dengan etnografi yang sudah kita bahas itu. Kenapa berbeda? Salah satu diantaranya karena etnografi nativis itu tidak lagi diintervensi oleh berbagai asumsi-asumsi teori dan budaya orang lain untuk mendeskripsikan budaya yang kita teliti. Dosa para etnograf terdahulu itu ya karena mereka sudah membangun hipotesis berdasarkan keyakinan mereka sendiri, sehingga tidak sepenuhnya mendeskripsikan atau menggambarkan budaya yang ada di masyarakat ini, karena sudah diintervensi oleh asumsi-asumsi sebelumnya ini, sehingga tidak lagi natural. Dan tentu saja analisisnya di situ hanyalah reduksi orientalistik. Bagaimana agar etnografi dapat menggambarkan budaya secara natural yang bukan hasil olahan dari keyakinan peneliti semata? Pertanyaan ini yang akan kita jawab. Kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang jujur, yang orisinil, yang autentik, maka pertama kita harus memahami pemahaman orang-orang yang menjalankan aktivitas budaya itu. Memahami pemahaman itu kata Alfred, interpretation of interpretation. Dengan cara itu kita akan masuk ke dalam kesadaran orang-orang yang kita teliti itu, sehingga kita tahu mengapa satu budaya tertentu itu begitu berarti bagi orang-orang yang menjalankannya dan terus dijalankan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Kita harus memahami dari konsep-konsep, imajinasi, dan berbagai hal yang bermakna, yang itu penting bagi kehidupan dan budaya mereka. Itu berarti kita membiarkan orang-orang yang kita teliti itu mendefinisikan sendiri budaya yang mereka jalankan itu. Dengan itu maka kita akan mendapatkan keaslian budaya. Kita bisa mendeskripsikan budaya yang natural, yang berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh orang yang kita teliti itu. Jadi ibarat seseorang atau kita lah, mahasiswa ingin tahu bagaimana rasanya orang patah hati itu seperti apa gitu misalnya. Maka kita harus tanya kepada orang yang pernah ngalamin, yang pernah putus minimal, atau yang baru saja putus. Nah, dengan begitu kita akan tahu berbagai makna kesakitan itu, patah hati dan seterusnya. Bukan malah tanya misalnya ke dokter atau ke psikolog gitu misalnya ya. Yang kita dapatkan dari mereka itu hanyalah
teori-teori yang sifatnya abstrak gitu, dan kita sebenarnya bisa dapat itu dari buku dengan membaca, karena mereka juga baca dari buku. Pengalaman itulah yang paling utama, yang autentik. Kedua, itu dari aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Di situ akan tampak pada kita cara orang-orang itu melakukan sesuatu. Melalui aktivitas budaya semacam ini, orang-orang yang kita teliti itu akan mengungkap diri mereka sendiri secara simbolik melalui ekspresi-ekspresi mereka. Dari semua alat dan aksesoris yang digunakan mereka untuk melakukan aktivitas. Cara-cara orang yang melakukan sesuatu aktivitas itu akan menunjukkan berbagai hal tentang kehidupan, tentang filosofi, keyakinan, dan tujuan mereka menjalaninya. Sebagai saya share pengalaman. Waktu saya melakukan penelitian di suku Kanekes, di masyarakat itu dikenal dengan sebutan Baduy. Kita ke sana tanpa membawa semua produk-produk modern, karena dilarang di sana. Dari sabun, sikat, kamera, handphone, semuanya. Kita hanya bawa pakaian, buku catatan di lapangan, dan sedikit beras, karena kita itu dimasakin di sana. Maka bisa dibayangkan gigi dan gusi saya itu nggak sikatan selama berhari-hari, itu rasanya udah kayak mau tumbuh sayuran. Tapi saya bisa belajar dari mereka. Saya bisa mengetahui bagaimana mereka mempertahankan budaya mereka. Begitu kuatnya mereka mempertahankan budaya itu karena bagi mereka dunia itu akan hancur jika generasi mereka sudah mengubah cara hidup dengan alat-alat atau produk-produk modern itu. Hancur dalam artian identitas mereka yang hancur, digilas oleh produk-produk modern, sehingga lupa sama alam yang memberikan penghidupan pada mereka. Nah, yang kayak gini itu dapat diamati secara langsung. Seperti apa? Di Kanekes itu juga saya menemukan ada ekspresi ketidaksukaan terhadap peneliti luar Indonesia yang ternyata masih membekas sampai generasi sekarang. Salah satu yang terungkap dari sana itu pada penamaan suku Baduy. Nenek moyang mereka itu tidak pernah memberikan nama itu. Sebutan Baduy melekat pada mereka setelah banyak orang asing meneliti mereka. Peneliti-peneliti asing itu menyamakan mereka dengan suku Baduy. Kalau ini kita baca di buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, akan ketemu suku Baduy itu adalah suku nomaden yang berpindah-pindah, yang dalam beberapa informasi terakhir suku Baduy itu masih ada di Israel dan sudah diusir oleh pemerintah sana.
Dan hingga kini ternyata orang-orang Indonesia senang menyebut mereka Baduy, padahal mereka lebih bangga disebut masyarakat Kanikes, karena Baduy itu bukan identitas mereka yang asli. Mereka itu hidup menetap di Kanikes dan sangat menghormati orang yang menyebut mereka sebagai orang Kanikes. Oke, kita kembali ke poin utama obrolan kita. Antropolog Clifford Geertz termasuk yang membawa angin segar karena sedikit banyak telah berhasil mengubah etnografi ke arah pengungkapan makna budaya dari orang-orang yang menjalankan budaya itu sendiri di Indonesia. Misalnya penelitiannya tentang agama Jawa di Kediri yang dideskripsikan dari orang-orang Jawa. Variasi atau sebutan abangan, santri, priai. 3 variasi kepercayaan ini dimunculkan dari bahasa dan aktivitas sehari-hari orang yang menjalankan aktivitas budaya itu, yaitu orang Jawa itu sendiri. Abangan identik dengan masyarakat yang kental dengan keyakinan mistis dalam hampir semua dimensi kehidupan sehari-hari mereka. Dan santri digambarkan sebagai masyarakat yang menjalankan kehidupannya pada keyakinan Islam. Sementara priai digambarkan punya kecenderungan mempercayai peninggalan keyakinan agama Hindu. Clifford Geertz mendeskripsikan dari bahasa dan aktivitas nyata orang-orang yang dia teliti. Dan cara seperti ini akan memberikan ulasan budaya yang jauh lebih mendalam dan mendekati keaslian budaya, karena tidak mereduksi ke dalam keyakinan peneliti atau keyakinan Geertz itu sendiri sebagai orang Eropa, orang Amerika. Geertz menggunakan istilah thick description, suatu penggambaran yang mendalam dari fakta budaya empirik yang dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang itu. Cara pandang etnografi seperti ini di dalam berbagai literatur metodologi ada yang menyebutnya etnografi refleksif, atau ada juga yang menyebutnya etnografi konstruktivis, yang pada dasarnya semua gambaran budaya yang kita teliti itu diilustrasikan berdasarkan pemahaman dan aktivitas warga setempat yang kita teliti, sehingga dikenal juga dengan sebutan etnografi nativis. Yang di situ kita hanya perlu memahami pemahaman dan menuliskan makna dari pemilik budaya itu, bukan pakai referensi teori dan budaya orang luar. Sebagai penutup ada ungkapan Geertz. Dia mengatakan manusia itu ibarat laba-laba yang hidup bergantung dalam jejaring makna yang dirajutnya sendiri.